Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di pembelajaran matematika bersama Ibu Adel. Halo siswa-siswi kelas 9, apa kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan siap untuk belajar tentunya. Pada hari ini kita akan belajar tentang fungsi kuadrat. Nah, di dalam fungsi kuadrat ini kita akan menentukan nilai fungsi kuadrat. Oke, sebagai contoh, diketahui fungsi kuadrat fx sama dengan 3x kuadrat ditambah 4x dikurang 15, tentukan nilai dari f negatif 4. Caranya adalah kita tinggal mensubstitusikan nilai x sama dengan negatif 4 ini ke fungsi kuadratnya, di mana x-nya berarti kita ganti dengan negatif 4. Oke, kita tulis kembali fungsinya, fungsi fx-nya. Fx sama dengan 3x kuadrat ditambah 4x dikurang 15. Nah, Ibu beri warna yang berbeda di sini karena x-nya sama dengan negatif 4, maka kita ubah semua variabel x itu dengan bilangan negatif 4, sehingga f negatif 4 sama dengan 3 dikali negatif 4 kuadrat ditambah 4 dikali negatif 4 kurang 15. Nah, setelah ini kita operasikan. Nah, ini kuadrat ini adalah milik si x ya, berarti negatif 4 kuadrat dulu yang kita cari, sehingga 3-nya kita tulis lagi. Negatif 4 kuadrat adalah positif 16, ditambah 4 dikali negatif 4 yaitu negatif 16, dan konstantanya negatif 15, maka ini ditulis lagi negatif 15. Sama dengan 3 dikali 16 yaitu 48, dan negatif 16 dikurang 15 yaitu negatif 31, sehingga hasilnya adalah 17. Jadi nilai dari f negatif 4 sama dengan 17. Contoh soal yang kedua, misalkan di sini ada fungsi kuadratnya fx sama dengan 15 ditambah 4x kurang x kuadrat. Ini bedanya hanya posisinya saja ya. Kalau ini variabel x kuadratnya ada di paling kiri. Kalau yang ini fungsi variabel x kuadratnya ada di yang paling kanan. Ini hanya masalah posisi saja ya. Tentukanlah nilai dari f3. Berarti x-nya adalah 3. Ganti semua x di fungsi kuadrat ini dengan 3, sehingga f3 akan sama dengan 15 ditambah 4 kali x. X-nya ganti dengan 3. 4 kali 3 kurang x kuadrat. Jadi kurang 3 kuadrat. Sehingga 15 ditambah nilai dari 4 kali 3 yaitu 12 kurang 3 kuadrat yaitu 9. 15 tambah 12 yaitu 27 kurang 9, sehingga nilai dari f3 yaitu 18. Selanjutnya adalah menggambar grafik fungsi kuadrat. Nah, di sini kita akan belajar bagaimana sih menggambar grafik dari fungsi kuadrat. Misalkan di sini kita akan menggambar grafik fungsi kuadrat dari fx sama dengan x kuadrat kurang 9. Langkah pertama, kita akan menentukan titik-titik koordinatnya dulu dengan menggunakan bantuan tabel. Nah, di sini tabelnya itu ada baris x, kemudian ini kotak ini diisi dengan fungsinya. Fungsinya itu kan x kuadrat dikurang 9, sehingga di sini kita tulis x kuadrat, dan kotak di baris ketiga itu diisi dengan negatif 9. X kuadrat kurang 9. Nah, ini sesuaikan dengan fungsinya. Kemudian di baris keempat itu diisi dengan fx sama dengan y. Dan di baris kelima itu x, y. Nah, bagaimana cara mengisi kotak-kotak ini? Kenapa menjadi seperti ini? Nah, kita bikin pemisalan dulu x-nya. Supaya lebih mudah, kita masukkan pemisalan x-nya yang mengandung bilangan bulat negatif, 0, dan bilangan bulat positif. Jadi kita ambil 5 titik ya di sini. Negatif 2, negatif 1, 0, 1, dan 2. Nah, 4 ini dari mana? Kita masukkan negatif 2 ini ke rumus fungsinya. Ini kan x kuadrat ya. Ketika x-nya diganti dengan negatif 2, maka negatif 2 pangkat 2 yaitu hasilnya positif 4. Disimpan di sini. Kemudian ini untuk yang kotak ini berarti ganti x di sini dengan negatif 1. Negatif 1 pangkat 2 adalah positif 1. Kemudian ini x kuadrat, ganti x-nya dengan 0. 0 kuadrat yaitu 0. Ini ganti dengan 1 kuadrat itu 1, ini juga 2 kuadrat itu 4. Nah, sedangkan untuk baris ketiga ini, kenapa kita tulis semuanya negatif 9? Karena di sini tidak ada variabel ya, hanya konstanta saja. Jadi tidak ada nilai x yang harus disubstitusikan. Jadi kita tulis aja semua negatif 9 sama. Selanjutnya, fx sama dengan y. Nah, untuk mencari nilai y-nya, berarti kita jumlahkan kotak pada baris kedua dan baris ketiga. 4 ditambah negatif 9 yaitu negatif 5.
1 ditambah negatif 9 berarti negatif 8. 0 ditambah negatif 9 yaitu negatif 9. 1 ditambah negatif 9 yaitu negatif 8. Dan 4 ditambah negatif 9 yaitu negatif 5. Sehingga titik X, Y nya adalah ini, negatif 2, negatif 5, negatif 1, negatif 8, 0, negatif 9, 1, negatif 8, 2, negatif 5. Kita tulis semua titik-titiknya di kotak yang paling bawah. Nah, selanjutnya kita buat bidang kartesius ya. Kita masukkan titik-titik koordinat yang tadi sudah kita dapatkan ke di bidang kartesius ini. Negatif 2, negatif 5 ada di mana titiknya? Ada di sini ya, negatif 2-nya di X, negatif 5-nya di Y. Nah, ini titik negatif 2, negatif 5. Selanjutnya, negatif 1, negatif 8, titiknya ada di sini. Kemudian 0, negatif 9 titiknya ada di sini, 1, negatif 8 ada di sini, dan 2, negatif 5 ada di sini. Selanjutnya kita cari dulu persamaan sumbu simetri dengan rumus X sama dengan negatif B per 2A. Nah, B-nya itu berapa? A-nya itu berapa? Ingat, bentuk umum dari fungsi kuadrat itu kan AX kuadrat ditambah BX tambah C. Di mana nilai A itu adalah koefisien dari X kuadrat. Berarti koefisien dari X kuadrat di sini berapa? 1, betul. Karena di sini gaib ya, karena X kuadrat berarti di depannya ada angka 1. Kemudian nilai B-nya berapa? B itu adalah koefisien dari X. 0, betul, karena di sini tidak ada variabel X, jadi nilai B-nya 0. Kemudian nilai C-nya berapa konstantanya? Negatif 9. Oke, kita masukkan ke sini. Tadi B-nya adalah 0, A-nya 1, berarti negatif 0 per 2 kali 1. Negatif 0 dibagi 2 ya 0, berarti X-nya sama dengan 0. Sumbu simetrinya ada di sini nih. Persamaan X sama dengan 0 itu, nah ini. Nah, oke, selanjutnya kita hubungkan titik-titik koordinat ini menjadi sebuah kurva atau parabola yang terbuka ke atas ya. Ini adalah grafik fungsi kuadrat fx sama dengan x kuadrat kurang 9. Parabolanya terbuka ke atas. Nah, titik puncak itu yang mana sih? Nah, yang ini ya. Ini udah kelihatan sih sebenarnya. Titik puncaknya adalah 0, negatif 9. Nah, 0, negatif 9 ini bisa kita cari dengan rumus ini. Titik puncak itu disebut juga dengan titik balik minimum ya. Ini kenapa minimum disesuaikan dengan parabolanya. Kalau parabolanya terbuka ke atas, maka namanya titik balik minimum. Kalau parabolanya terbuka ke bawah, itu dinamakan titik balik maksimum. Nah, ini rumusnya seperti ini. Kemudian nilai minimum fungsinya adalah negatif 9. Ini bisa kita lihat langsung saja dari sini. Nah, 0, negatif 9. Titik puncak itu kan X, Y. Nah, nilai Y-nya itu adalah nilai minimum dari fungsi kuadrat. Jadi, kalau ada pertanyaan, berapa sih nilai minimum fungsi? Kita tinggal lihat aja dari titik puncak ini nilai Y-nya adalah nilai minimum juga ya. Nah, cara cepatnya lagi, misalkan fungsi kuadratnya itu negatif X kuadrat kurang 9. Nah, ketika nilai koefisien dari X kuadratnya itu negatif, maka parabolanya akan terbuka ke bawah. Ketika nilai koefisien dari X kuadratnya itu positif, maka sudah pasti bentuk parabolanya itu pasti terbuka ke atas. Seperti itu ya. Jadi kalau ditanya lagi atau misalkan ada soal fungsi kuadrat, kalian menggambar grafik fungsi kuadrat dan kalian lihat pertama kali itu adalah koefisien dari X kuadratnya itu kalau positif terbuka ke atas, kalau negatif itu pasti terbuka ke bawah. Oke, terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa dikerjakan kisi-kisi soal PAS yang sudah Ibu berikan lewat grup kelas masing-masing ya. Apabila ada kesulitan, jangan sungkan untuk bertanya. Ibu tutup, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.